Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Fadila, kelas 4 C Ilmu Komunikasi dengan NIM 2001008. Di sini saya akan mereview jurnal public speaking yang berjudul Pelatihan Public Speaking bagi Mahasiswa dan Masyarakat Umum. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan ketiga kesimpulan. Pembahasan di sini adalah keterampilan berbicara atau yang disebut sebagai retorika merupakan seni berbicara. Seorang bisa memiliki keterampilan ini untuk menyampaikan pesan-pesan secara efektif sebagai bentuk komunikasi pada orang lain. Berbicara berarti menyampaikan maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga orang lain dapat memahami maksud tersebut. Sebagai seni, keterampilan berbicara merupakan seni keterampilan yang elegan, ekspresif, dan kreatif. Keterampilan dalam berbicara sangat penting dalam kehidupan karena berbicara merupakan proses pertukaran informasi antar individu maupun antar kelompok. Tidak adanya keterampilan berbicara yang baik akan menghilangkan seseorang, bukan saja dalam hal berkarya, tapi juga dalam hubungan sosial dan pribadi. Sebuah pesan dapat berubah menjadi sebuah kesalahpahaman, frustasi, bahkan bencana bila terjadi kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan interpretasi dari orang yang diajak berbicara. Berbicara di depan umum bukan keterampilan yang mudah, namun seni berkomunikasi ini dapat dipelajari dan dilihat oleh semua orang. Banyak hal yang perlu disampaikan sebelum tampil berbicara di depan umum. Beberapa antaranya ialah berbicara dengan tekun dan melatih mental. Ragam bahasa ialah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Public speaker harus mampu menggunakan ragam bahasa yang tepat saat berbicara. Yang kedua ada pembahasan. Pembahasan di sini fungsi utama bahasa ialah sebagai alat komunikasi. Bahasa tidak dapat dilepaskan dari budaya dan masyarakat pemakainya. Bahasa memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Ada mitos yang berkembang di masyarakat bahwa kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Mitos tersebut nyatanya keliru. Makanya kemampuan berbicara di depan umum berkembang dengan latihan dan praktik. Kendala seseorang gagal berbicara di depan umum yakni rasa gugup dan rasa takut. Dengan demikian, solusi agar seseorang mampu berbicara di depan umum yakni sering latihan, banyak berbicara referensi, mau belajar dengan orang lain, dan tidak boleh cepat puas dengan pencapaian diri. Berbicara dan berkomunikasi dengan baik, mempunyai intelijensia yang tinggi, mempunyai pengetahuan yang luas, penampilan menarik atau atraktif, simpatik, sambil sesuai dengan acara. Cekatan, terampil, teliti, mempunyai spontanitas yang tinggi, mempunyai naluri antisipasi yang baik, mempunyai kesabaran dan emosional yang terkontrol, serta mempunyai hormon yang tinggi. Sebelum tampil membawakan acara, seorang presenter perlu melakukan latihan antara lain pernapasan, pengucapan, intonasi, artikulasi, aksentuasi, kecepatan berbicara, dan susunan kata, body language. Seorang harus belajar menyesuaikan standar kecepatan suara. Cepat atau lambatnya seseorang berbicara ditentukan oleh seberapa cepat atau seberapa lambat seseorang ingin menyampaikan kalimat. Kesimpulannya, sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi dengan manusia lainnya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi, seseorang perlu melatih diri berbicara yang efektif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum berucap, pikirkan dan olah terlebih dahulu kata-kata yang akan disampaikan. Yang kedua, perhatikan siapa yang diajak berbicara, dan ketiga, perhatikan etika dan sopan santun saat berbicara. Kemudian
review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.